Selamat pagi, friend. Jadi pagi ini kita ada di kebun kebun A, yang mana pengerjaan hari ini kita targetkan adalah ngurusin rampai. Jadi mau ngapain aja, rencananya tuh mau ini apa, ngaruk rampai. Ngaruk itu apa ya bahasa ini? Nih rampainya itu akarnya kita tutup, kita timbun lagi biar makin subur. Setelah itu nanti kita pasang tiang biar apa? Biar rampainya dia kokoh dan nggak gampang ambruk. Terus buahnya nanti nggak gampang pecah, friend. Kalau terkena tanah dan terkena air kan biasanya dia gampang pecah gitu. Terus selanjutnya nanti kalau masih ada waktu, nanti sore kita melakukan kocor dan semoga aja cuacanya bagus. Terus perkembangan rampai yang kita tanam waktu itu yang terakhir nih, udah hidup cuman belum subur, nanti kita kocor ya. Nah rampai-rampainya itu ada di sebelah sini, friend. Ya waktu itu ketua tanam sini ini yang kondisinya bisa dibilang kurang subur lah ya tuh. Yang atas itu lebih bagus lagi. Nih, jadi seperti itulah. Dan hari ini rencana full day hari ini ketua bekal tentunya, dan ditemenin sama Edi karena dia juga libur. Ya udah, tugas dia tuh nemenin dan ngawasin aja. Dan ini bawa hemok buat dia, buat Edi istirahat main di sini. Dan tadi gitu nyamuk. Kata-kata di jadi biar makin gacor ini kita asah dulu, friend, biar enak kita ngarupnya. Oke. Ini ada beberapa tuh yang terkena batu dan benjol, kita hajar dari sini. Nanti setelah itu kita hajar dari sebelah sini. Emang bagusnya dari sebelah sini, friend, tapi ini kita rapin dulu nih. Nah jadi proses pengarukannya itu seperti ini, friend. Rampai nih yang tanam, terus akarnya kita timbun nih, jadinya seperti ini. Dan ini kita kalau pakai cangkul yang tajam enak banget, mantap. Dan ini cangkulnya udah tajam, just friend.
Friend, ini kita liatin kondisi rampai yang enggak keharuk. Ini menjalar ya, tuh batanya kecil, jadi nanti jelek juga di pembuahan tuh. Nanti ini kita robohin terus kita timbun. Oke. Ini friend, beberapa pohon yang udah teripuk. Insya Allah hari ini kita selesaikan ya, biar besok kita nggak ada job desk untuk pengurusan rampai lagi. Mungkin tinggal pasang tiang. Nah, jadi tiang yang kita maksud tuh kayak gini friend, biar nggak roboh. Oke. Masih banyak yang belum dipasang tiang dan masih banyak yang belum kearuk juga. Ini kita sambil mau minum dulu bentar. Tuh. Untuk percobaan ya seperti ini friend. Ya udah pasrah aja. Udah nggak terus lagi. Biarin, kalau mau bagus ya bagus, kalau mau jelek ya biar jelek. Capek friend. Dan nih kondisinya yang dulu terkena trips tungau sekarang udah pulih. Biarin pulih dengan sendirinya tuh. Ya walaupun kemarin-kemarin kan ketua semprot, tapi untuk kasusnya tuh yang sebelah sana tuh parah, agak kuning-kuningan, tapi udah stop, gak usah mikirin cabai. Sekarang kita fokus ke ini kakao dan rampai yang ada ya. Tuh cabai ya adalah tiap setengah bulan sekali kita tetap metik, cuman pemetikan udah berkurang sangat jauh. Kemarin cuma dapat berapa ya, 13 kilo doang. Lagi tidur juga kan. Ini karena posisinya ada di pinggir jurang, ada di kemiringan yang lumayan, posisi kita ngaruk itu agak susah kan. Ketika kita haruk langsung beberapa tanah itu ada yang ke bawah, menggeliting ke bawah, jadi susah. Tapi bisa kita ini posisikan ini, nanti kita gali, masukin, terus kita timbun gitu, seperti itu. Nah, ini lumayan ya untuk segi batangnya. Untuk harukan pertama sebenarnya kemarin udah diharuk sama si Heri, cuman ya kayak gini harukannya kurang kurang ketutup semua akar-akarnya, jadi masih kurang maksimal. Makanya ini ketua ulang lagi. Dan nanti kalau diharuk pertumbuhan udah lumayan pesat, baru nanti kita pasang ini. Kalau bisa sekalian nanti dipasang, lebih bagus pasang apa namanya, tiang. Jadi seperti itu kan. Ini jadi hama yang lumayan tuh sebelah sana, mantap. Oke, nih nanti kita robohin aja, habis itu kita timbun. Lumayan luas friend, tuh sampai ke atas sana. Matahari udah mulai menampakkan dirinya friend, cuman masih dalam keadaan lumayan mendung. Friday ini ketua mau coba metik duban kelapa ya, buat segeran hari ini.
kok ti. 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 Jangan dudung. Gila Pren, lemas banget. Hari ini cukup menguras tenaga. Wih, mas. Ayo, Pi. Yuk, ke sana. Cara nggon. Set. Enggak. Hah? Enggak bisa. Gimana tuh? Iya. Aduh. Ini Pren. Mantap. Kita punya segeran hari ini. Udah. Ini sepertinya juga waktunya udah siang. Udah lama sudah lapar. Mantap. Ini kita buat sendoknya dulu, Pren. Kelapanya udah agak tua, Pren. Enggak apa-apa. Tetap mantap. Coba enggak? Minum, Pren. Seger banget. Titi. Mantap. Mantap. Woi. Enggak, Nur, enggak kocak. Ini dukunnya Pren. Mantap ya. Pas banget ini. Nanti. Mantap. Mantap. Setelah kita tadi minum degan dan sekarang kita mau makan karena ini sepertinya udah siang, udah lemas juga, Pren. Tuh Edi udah mengawali makan. Pakai sayur apa di? Jengkol. Jengkol. Mantap. Oke, Pren, ini mau makan. Tuh perbekalan kita udah ready. Ini udah mau selesai malah. Tuh ini pakai apa? Sambal jengkol yang waktu itu kita petik, cuman nggak didokumentasikan. Tuh kan. Nah.
gara-gara Edi ketularan gini. Sip, sip, mantap katanya, mantap, ketularan mantap. Oke, friend, ini gantian ketua yang di hemok setelah tadi kan ceritanya Edi tuh waktu kerja dia istirahat di hemok, sekarang gantian ketua yang istirahat di sini. Nanti ini gantian ketua balik lagi kerja, dia di sini lagi gitu aja. Terus nggak tahu hari ini bisa selesai nggak. Untuk targetnya tadi kan mau apa, mau ini apa namanya itu, friend, ngaruk tadi itu yang kayak tadi ketua kerjain, masang tajar tiangnya atau penyangga si rampainya, terus nanti lanjut ngocor. Nah, targetnya kayak gitu, tapi nggak tahu nih, ini masih lumayan lebar, belum dapet lah setengahnya. Ya mungkin setengahnya juga, ya nggak tahu selesai atau enggak. Nah, tapi kalau misal nggak selesai ya udah, yang penting kan utama itu ngaruk itu penting banget untuk perkembangan akar, supaya apa ya, rampai-rampainya itu dia bisa berkembang gitu, friend, bisa berkembang melalui akar yang sehat, akar yang bisa menyerap banyak nutrisi. Itu kan pastinya batang akan bagus, friend. Maka dari itu ya penting banget gitu untuk pondasi atau akarnya itu tumbuh secara maksimal, menjalar secara maksimal. Itulah yang yang diutamakan. Nah, nanti kalau misalnya udah diaruk, opsi keduanya adalah pengocoran. Bukan opsi keduanya sih, lebih ke yang terpenting kedua itu ya pengocoran, supaya apa, kita pemberian nutrisi lebih, supaya buah yang ada itu nanti bisa banyak ya, buahnya bisa banyak, terus pohonnya juga bisa subur. Terus yang terakhir adalah penyangga. Nah, fungsinya penyangga sendiri itu adalah untuk menjaga supaya buahnya itu enggak nempel tanah, dan ketika nanti nempel tanah itu biasanya rawan banget pecah, friend, apalagi kalau pas musim ada hujan gitu. Itu tapi ya pondasi awalnya itu tadi urutannya, kita aruk, setelah aruk baru di kocor, setelah kocor baru nanti dipasang tiang seperti itu. Oh ya, ini kita masih sendirian, cuma ditemenin Edi karena dia juga libur. Bapak itu masih ngerjain okulasi di kebun B yang kemarin itu kita tebangin. Yang atas itu kan kemarin sebelumnya udah melakukan penebangan, dan udah banyak tunas-tunas mudanya kayak gini. Jadi itulah yang diokulasi. Nah, nanti setelah selesai di sana, Bapak sama Kang Narya itu nanti mungkin pindah ke sini, nggak tahu hari ini atau kapan. Dan hari ini nggak tahu selesai atau enggak yang di kebun sana, friend, karena lumayan luas juga. Terus ya seperti itulah, bagi-bagi tugas, karena rampai ini juga lumayan penting. Tapi untuk cabai sendiri kita udah ya pasrah aja, karena kemarin itu setelah kita ngeliat ya, berkunjung di kebun garapan yang sebelumnya digarap Bapak itu, cabenya dibiarin, friend, dibiarin, malahan itu kelit rumput itu dia nggak kayak gini tuh. Ini kan batangnya, daunnya tuh batangnya sih subur, cuman daunnya dia warnanya ke kuning-kuningan. Nah, kalau di tempat yang kemarin itu tempat kebun yang digarap Bapak juga, yang punya kebun ini Mbak Sampir, tapi itu udah lama banget, nggak kalau udah jadi ya. Nah, itu cabenya itu bagus, friend, gitu, dibiarin loh tanpa dia apain. Jadi karena di sini apa ya, karena fokus ketua kan sebenarnya itu di kakao, pisang, inilah ya, tanaman-tanaman yang lebih mudah perawatannya. Karena kalau terlalu rumit ya, kebun ketua yang ini mungkin bakal terkendala juga untuk jadi cepet jadinya seperti itu. Jadi kemarin kan benar-benar nge-push banget di percabaian. Nah, setelah dilakukan banyak cara gitu kan, kayak masih gitu-gitu aja, untuk mungkin
serangan hama itu udah terlalu over banget, sampai-sampai ya seperti ini kondisinya tuh, kuning-kuning. Sebelah sana juga makin parah tuh, sebelah sana friend, itu parah banget kondisinya. Jadi ya udahlah gitu, kita pasrah aja sekarang. Untuk sekarang ini pasrah. Karena apa? Karena untuk biaya perawatannya juga lumayan mahal, obat-obatan mahal, tenaga juga ya harus bagi-bagi friend. Kalau kita fokus cabai aja bakal ya tenaga terkuras, dan tanaman lainnya nggak kurus mahal gitu. Jadi ya udah, cabai sekarang ketua jadiin prioritas mungkin terakhir ya, dari tadinya yang pertama sekarang terakhir, karena harapannya udah sedikit banget gitu untuk bisa bagus. Karena untuk melihat yang sebelah situ juga banyak yang terserang trips dan virus Gemini. Jadi ya udah gitu. Kita coba lagi di tahun depan. Kita coba tahun depan dalam skala yang lebih besar lagi, tapi enggak di sela-sela ikan kayak gini, enggak. Kita taruh di deket-deket pohon kakaonya aja kayak gitu ya. 1 2 3 4 ini aja, 4 batang cabai, 1 2 3 4 seperti itu, kayak yang di kebun yang garapan bapak itu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu rapat juga, kita perawatan rumputnya lumayan susah friend, perawatan rumput di kebun. Jadi kita bisa pakai herbisida gitu. Jadi yang di dekat-dekat pohon itu kan masih aman, nggak mati terkena herbisida itulah. Jadi seperti itu. Karena kalau kita mainnya ngoret atau pembersihan secara manual, dicabutin ya, itu bakal makan waktu, tenaga, dan biaya operasional yang lumayan besar tentunya. Jadi fokus utamanya sekarang kita ke tanaman cabai, kakao. Kita okulasi, nanti setelah okulasi ini kita tanam pisang. Setelah tanam pisang kita okulasi kopi. Banyak masih banyak pengerjaannya. Untuk tahun depan mungkin kita tambahin pohon-pohon kakao dan kopi di sela-sela yang emang banyak matinya, karena dulu kan ketimbah kayu. Itu sih yang bakal kita lakuin di kebun ini. Jadi masih panjang banget prosesnya ya. Ini kemarin kan ngeliat lahan kosong gitu kan, ini sayang banget gitu kalau nggak dimanfaatin. Makanya ditanamin cabai, dan perawatannya kemarin bener-bener ketua rawat bener. Tapi ya nggak tahu kenapa malah serangan hama, penyakit itu banyak banget di kebun ini. Jadi kayak ya udah deh gitu kan. Hamanya dari usia muda itu udah ada yang tadinya bagus-bagus tuh, makin kesini makin mulai memasuki musim panas itu ada yang terkena trips, keriting gitu kan, virus kuning. Dan tadi pas musim hujan itu sebelumnya juga terkena namanya busuk batang. Nah semua itu udah dilewatin sembuh-sembuh, tapi makin kesini produktivitasnya yang udah produksi itu malah makin turun, daunnya makin kecil, kuning, dan ya udah deh gitu. Sekarang kita pasrah aja, ada buahnya kita ambil, enggak ya sudah gitu. Terus yang jadi malapetakannya juga itu ada beberapa yang mungkin indikasi kerapa buah terkena virus pate, itulah yang ngeri friend. Kasian banget. Padahal mah tadi nyantai aja, terus sekarang dia bingung gak ada tempat buat nyantai, gabut kayak orang hilang. Ini kita mau lanjut lagi melakukan pengarukan, dan dikarenakan baterai juga udah mau habis, terus waktunya juga udah lumayan siang, lumayan sore lah ya, menjelang sore. Ini Edi gantian tidur, gantian rehat ya, kita langsung lanjut lagi. Mungkin cukup sekian video hari ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir video. See you in next video. Bye.